Fakultas Kabupaten Lampung Tengah akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Wiwi Setiadewi dari TK Widya Sastra. Saya Sulistiawati dari SMA Negeri 1 Seputi Surabaya. Saya Tito Agung Riyadi dari SDN 1 Gaya Baru 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum wabarakatuh, Ibu Wiwi. Waalaikumsalam Pak Tito. Gimana kabarnya Bu Wiwi? Baik Pak Tito. Alhamdulillah baik ya Bu Wiwi. Sebelum melakukan coaching Ibu Wiwi, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu Wiwi. Ya Pak Tito, boleh. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita ya Bu Wiwi. Iya Pak Tito. Nah, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati Iya. dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Iya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee merespon pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Iya. Di antara kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama Ibu Wiwi. Iya. Nah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Ibu? Ya, terima kasih Pak Tito atas pertanyaannya. Yang jelas potensi saya pertama yang ingin saya kembangkan yaitu Pak presence atau kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Tito. Oh begitu. Jadi yang pertama ada present, kehadiran penuh. Ya. Yang kedua mendengarkan aktif, dan ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, Ya. dari ketiga tersebut, yang spesifikasi yang ingin diobservasi yang mana Ibu? Ya, terima kasih Pak Tito. Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu yang jelas mendengarkan secara aktif ya Pak ya, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh begitu. Ya. Ini pertanyaan terakhir Bu. Indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri ya Pak Tito ya, sehingga nantinya coaching saya ini dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Oh baiklah, demikian dulu ya Ibu pra observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Saya persilakan. Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam Bu Wiwi. Apa kabarnya hari ini Bu Sulis? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Wiwi kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Sulis. Bu Sulis, kita diskusi kita hari ini kita punya waktu antara 10 sampai 15 menit ya Bu Sulis ya. Ibu Sulis, apa sih topik atau agenda percakapan kita hari ini Bu Sulis? Topik kita hari ini Bu Wiwi, saya tadi ingin sharing dengan Bu Wiwi. Saya ini ada masalah di sekolah saya Bu Wiwi. Anak-anak saya, peserta didik saya itu mengalami penurunan belajar. Jadi mereka tidak bersemangat, tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran, gitu kan. Terus mereka cenderung pasif Bu di dalam kelas itu. Oh, gitu ya Bu Sulis ya. Terus apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini Bu Sulis? Saya ingin mengetahui Bu, faktor-faktor yang menyebabkan peserta didik saya itu faktor apa, semangat belajarnya menurun, pasif. Setelah menemukan masalahnya apa, nanti menemukan solusi permasalahannya apa, dan menemukan rekan yang bisa diajak untuk berkolaborasi mendukung kegiatan saya. Oke Bu Sulis. Terus situasinya sekarang itu bagaimana sih Bu Sulis? Situasinya di dalam kelas saya itu pasif Bu, jadi anak-anak itu diam, tidak ribut, tapi juga tidak diam, tidak mengikuti pembelajaran dengan antusias gitu Bu. Jadi mereka banyak diam, diminta diskusi juga kurang bersemangat, diminta presentasi juga kurang semangat gitu. Mereka mempunyai kayak sibuk dengan pikirannya masing-masing seperti itu Bu. Oh, gitu ya Bu Sulis ya. Terus kira-kira Bu Sulis apa yang mempengaruhi hal itu Bu Sulis? Mungkin sistem pembelajaran saya ya Bu, kegiatan pembelajaran yang saya sediakan tuh kurang menarik,
bisa membuat itu terwujud, Bu Sulis? Maksudnya bagaimana situasi yang diinginkan dulu deh? Seperti apa? Situasi Saya tuh apa? menginginkan anak-anak saya itu semangat, Bu, kembali semangat seperti dulu, mengikuti pembelajaran, antusias, kreatif, seperti itu. Terus apa yang bisa membuat itu terwujud? Nah, yang saya akan lakukan yang pertama adalah merubah kegiatan pembelajaran menjadi kegiatan yang aktif, interaktif, ya Bu, menyediakan media pembelajaran yang menarik. Saya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan peserta didik apa yang menyebabkan mereka itu kurang bersemangat, sebabnya apa, faktornya apa. Nanti kalau sudah bertemu dengan masalahnya, kita cari solusinya. Nah, terus kira-kira nih Bu Sulis kan sudah memberikan wah ini sepertinya seperti tadi tuh dari solusinya Bu Sulis. Kira-kira apa yang harus Ibu lakukan untuk mempersiapkan hal itu agar bisa terwujud, Bu Sulis? yang pertama saya harus berdiskusi dulu dengan peserta didik, ya Bu, menanyakan mereka untuk menyampaikan aspirasinya sebab mereka tidak semangat mengikuti pembelajaran. Yang kedua, ketika saya sudah menemukan masalahnya, saya berusaha mencari solusinya dengan menyusun kegiatan pembelajaran yang menarik, interaktif. Saya mencari rekan untuk bisa berkolaborasi, Bu, dalam menangani masalah ini sesama guru bahasa Inggris, soal kurikulum. Oh ya, bagus sekali Bu Sulis. Jadi apa yang akan dilakukan setelah sesi ini Bu Sulis dari alternatif tadi yang sudah Ibu Sulis jelaskan? Ya, saya yang pertama akan berdiskusi dulu, Bu, dengan peserta didik. Setelah berdiskusi, baru menyusun kegiatan rancangan pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa. Setelah itu baru menerapkan di dalam kelas. Oh, kira-kira nih Bu Sulis, kapan hal itu mau dilakukan dan siapa yang perlu dihubungi atau rekan bagian lain untuk diajak dalam kegiatan seperti Bu Sulis tadi? Iya, yang saya hubungi adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum, tim guru bahasa Inggris, sama peserta didik. Kapan itu mau dilakukan Bu Sulis? Minggu depan, Bu. Jadi kalau di bahasa Inggris itu kan setiap minggunya ganti apa ya, Bu, kompetensi elemen yang harus dicapai, Bu. Jadi setiap elemen minggu depan di elemen baru, di capaian pembelajaran baru saya terapkan ini. Jadi tidak berlanjut. Oke. Terus siapa yang perlu dimintai dukungan dalam hal ini Bu Sulis? Pakar kurikulum, rekan guru bahasa Inggris, tentunya peserta didik karena yang terlibat langsung. Oke Bu Sulis, kira-kira nih Bu Sulis, apa yang bisa kita simpulkan dari sesi diskusi kita hari ini Bu Sulis? Yang dapat kita simpulkan di sini, Bu Wiwi, jadi ketika kita mendapatkan masalah dalam suatu kegiatan pembelajaran, yang pertama kita harus mencari sebab masalahnya itu terlebih dahulu, terus mencarikan solusinya, setelah itu mencari rekan kerja yang bisa diajak berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah, berkonsultasi dengan pemimpin, seperti itu. Jadi demikianlah, Bu, yang bisa saya simpulkan untuk kegiatan hari ini. Sudah baik sekali Bu Sulis ya. Semoga aksi nyata yang Bu Sulis akan lakukan ini dapat berjalan dengan lancar. Oh Bu Sulis, waktu kita sudah habis. Terima kasih ya atas diskusinya hari ini Bu Sulis. Semoga selalu sehat ya Bu Sulis ya. Amin. Ya, terima kasih, Bu Wiwi. Ya, sama-sama Bu Sulis. Bu Wiwi, Waalaikumsalam Pak Tito. gimana perasaan habis coaching Ibu? Senang Pak. Senang? Lega. Oke. Tadi kan sudah melakukan coaching ya Bu Wiwi ya dengan Bu Sulis ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, terima kasih Pak Tito pertanyaannya. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching ya Pak ya dengan alur Tirta, serta menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching saya untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi atas permasalahannya Pak Tito. Oke, Bu Wiwi. Menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi Bu Wiwi dengan Bu Sulis sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta.
berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Sulis, sehingga Bu Sulis dapat menemukan solusi dan permasalahan. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, Ibu. Pertanyaan terakhir, Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi Pak proses kita, sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya Pak Tito. Nah itu ya Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.